Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan gue Begi, ya udah panggil aja Begi atau Begi, ya udah. Jadi Begi dan Cuan. Oke. Kita bakalan bahas kerja WFH dari Singapura. Itu maksudnya begini. Maksudnya kantornya ada di Singapura, tapi kita kerja WFH di Indonesia. Itu maksud gue di treatnya. Jadi kita kerjanya di kantor di Singapura, kantornya ada di Singapura, tapi kita kerjanya di Indonesia remote. Nah, oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di Telegram. Dari banyaknya pertanyaan, ternyata kalau di compile ini cuma ada beberapa segmen ya. Kita langsung start aja biar nggak kelamaan videonya. Yang pertama, perjanjian kerja. Banyak yang nanya perjanjian kerja itu permanen apa kontrak. Perjanjian kerja itu pertama biasanya, sepengalaman gua di dua perusahaan itu, mereka biasanya ada probation dulu 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan mereka uh, kontraknya sih kontrak setahun atau 2 tahun baru permanen. Jadi kalau untuk WFA emang mereka jarang yang langsung permanen gitu ya. Kemudian di perjanjian kerja itu benefitnya apa aja. Nah, ini harus lu lihat sendiri di apa di tempat di locker itu biasanya ada, mereka jelasin benefitnya. Misalnya benefitnya dapat laptop, dapat tunjangan. Ada beberapa perusahaan yang memang ngasih benefit laptop ya. Jadi tapi tergantung dari jabatan yang roles yang lo apply. Oke. Kemudian ada yang nanya, uh, pajaknya gimana? Pajaknya ikut Singapura apa Indonesia? Terus ada yang jawab nih, kalau kita 183 hari atau setengah tahun kita tinggal di Indonesia, itu pajaknya masuk Indonesia ya. Jadi kita emang harus nyediain NPWP. Terus BPJS gimana? Oke, kayak gini. Perusahaan Singapura kebanyakan dia pakai agensi. Agensi itu kayak, kalau di sini kayak apa sih? Kayak outsourcing sih ya. Jadi mereka yang ngatur NPWP kita, mereka yang ngatur BPJS kita. Jadi perusahaan Singapura itu kerjasama sama agensi yang ada di tiap negara untuk ngelola karyawannya di negara tersebut gitu. Jadi ada yang emang kita dapatnya gross gross, tapi itu udah langsung dipotong BPJS. Jadi BPJS kita udah terima beres, ada yang BPJS-nya kita ngurus sendiri. Nah, jadi ini tergantung dari perusahaan yang teman-teman lamar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan interview itu kayak gimana sih? Pertanyaan interview ya sebenarnya standar pertanyaannya, tentang satu roles yang memang lo apply, ya kan. Tentang apa aja skillnya yang dibutuhin, dan biasanya memang diajak ngobrol sih kebanyakan gitu, diajak ngobrol dulu tentang skill lu, tentang lu ngejelasin skill lu, intinya tentang lu ngejual diri lah. Lu ngejual diri lu kayak gimana gitu, bahwa ini lu skill gua, nah gua ngejualnya kayak gimana, kayak gitu sih intinya sih. Kalau interview dimanapun sama, mau di lokal mau di internasional, interview adalah jual diri. Oke. Terus bahasanya bahasa formal atau kasual. Kalau gua sendiri selama ini kebanyakan bahasanya casual ya, karena memang eh, perusahaan multinasional biasanya sadar bahwa orang-orang yang mereka rekrut itu bahasa Inggrisnya bukan bahasa utama, bukan bahasa ibu, jadi itu cuma jadi bahasa kedua mereka. Dan apalagi di ASEAN itu memang memang agak sedikit yang bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan lancar ya, makanya mereka nggak terlalu berpengaruh soal ini. Yang penting kita bisa komunikasi. Terus kalau less experience gimana? Ya coba apply aja, coba apply aja. Oke. Terus concern interviewers, concernnya biasanya ya tergantung skill nanti. Kalau emang skillnya sudah memenuhi persyaratan mereka, HRD-nya akan naik ke user. Nanti langsung biasanya interview user, terus lu ngejelasin skill lu. Kemudian uh, nanti baru di situ ada omongan soal salary atau gaji ya. Terus ada yang nanya proses rekrutmen. Kalau di Indonesia kan ada bertahap, sebenarnya hampir sama proses rekrutmennya, hampir sama. Kalau yang lu apply langsung ke LinkedIn nih, ke LinkedIn, apply langsung ke LinkedIn ke perusahaannya, itu biasanya langsung HR, langsung user. Tapi kalau lu pakai agensi kayak Glints, terus agensi Kaliber, itu biasanya dari Glints atau Kaliber akan nelpon lu dulu. Mereka akan verifikasi skill lu dulu, baru mereka ngasih ke HR perusahaannya, dari HR baru ke user. Jadi tahapannya lebih panjang kalau pakai agensi. Nah, terus untuk info lowongan dapat dari mana aja bang? Info lowongan pertama emang gue dapat dari LinkedIn, kedua biasanya emang dari Glints juga, makanya beberapa kali dapat dari Glints dan gak lolos ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau dari LinkedIn itu dapat terus. Nah,
Kalau lu baca thread di LinkedIn itu kan, di LinkedIn itu gue settingnya Indonesia remote. Itu bukan berarti perusahaan di Indonesia, tapi artinya akan difilter bahwa yang akan nongol itu perusahaan-perusahaan yang nyari orang Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan yang nyari orang Indonesia. Terus kenapa gue bilang di Singapura? Karena begini bro, kalau perusahaan pengen jualan di ASEAN, di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, di Filipina, biasanya mereka buka kantor di Singapura. Karena Singapura itu udah negara bisnis lah. Lu pengen dipercaya, lu harus bikin kantor di Singapura. Jadi banyak startup level ASEAN, level Asia yang ngantornya di Singapura dulu. Nah, mereka-mereka ini yang biasanya nyari pegawai-pegawai dari negara-negara ASEAN yang nanti jadi WFH gitu. Jadi itu itu yang harus lu tahu kenapa kok banyak kan Singapura ya, karena emang mereka harus settle di Singapura biar bisnisnya lebih gampang, biar mereka dapat fundingnya gampang, mereka dapat duit lebih gampang, mereka harus bikin kantor di Singapura. Terus platform loker apalagi tadi udah gue bilang ya, selain LinkedIn ada Caliber, ada Legalins dan lain-lain, itu terserah dari mana aja. Untuk internship WFH selama ini gue belum nemu, tapi mungkin ada. Tapi selama ini gue belum nemu internship atau manajemen trainee untuk WFH ya. Jadi ini gue skip. Nah, untuk rank gaji, lu bisa nemuin rank gaji itu biasanya emang dari LinkedIn ada. Terus biasanya ketika lu ngobrol sama HR-nya, biasanya mereka udah ngasih tahu rank gajinya. Dan ingat, untuk di Singapura UMR-nya itu sekitar 10-12. Jadi kalau gaji lu sekarang di Jakarta, di Jabodetabek sekitar 6 atau 7, lu bisa langsung up ke 11 atau ke 12 untuk kemudian nanti dinego lagi. Sistem payroll-nya gimana? Sistem payroll ada yang pembayaran langsung, ada. Pembayaran langsung mereka biasanya pakai wise transfer, biasa pakai international transfer ada. Tapi emang paling aman ya mereka banyakan kerjasama sama agensi. Jadi agensi itu yang akan transfer langsung ke rekening kita di Indonesia setiap tanggal yang ditentukan. Nah, ini lanjut work culture. Work culture-nya gimana? Workload sama lemburnya gimana? Sepengalaman gue ini sama ke Indonesia, 9 jam. 9 jam dengan 9 jam plus 1 jam istirahat. Terus weekend libur, tanggal merah libur, nggak ada lembur. Biasanya begitu di bidang gue ya, nggak tahu di bidang nanti, di bidang lo. Kemudian tipikal SG worker, tipikalnya mereka itu on time. On time. Jadi kalau mereka bilang mereka tipikalnya on time dan efektif. Jadi misalnya mereka bilang meeting jam 8, kemudian meetingnya 30 menit, ya udah lu harus standby jam 8 kurang, kemudian meeting itu akan dipersingkat sesingkat mungkin 30 menit. Jadi nggak heran kalau dalam sehari mereka bisa dapat 10 sampai 15 kali meeting. Itu capek banget, bro. Oke. Lanjut ke pendidikan. Pendidikannya gimana? S1 manajemen bisnis bisa? Bisa. Jurusan yang dibutuhkan, hampir semua jurusan dibutuhkan. S1 itu teknik geodesi, ini gue nggak tahu ngapain, jadi sorry gue nggak tahu. Sarjana, diploma, SMA, hampir semua bisa. Karena di sini kita banyakkan jualan skill sih, bukan jualan pendidikan. Tapi memang ada beberapa role yang syaratnya adalah master atau sarjana. Terus gimana kalau fresh graduate, experience-nya cuma magang? Bisa, intinya semua bisa. SMK perhotelan bisa juga. Master graduate apalagi, lu udah master harusnya lebih bisa. Terus untuk bidangnya, untuk bidang yang memang kebanyakan remote adalah nih, ini nih gue jelasin, yang banyakkan di remote adalah memang bidang IT. Bidang IT, bidang kepenulisan kayak copywriter, desain grafis, terus digital marketing, kemudian pengolahan data atau data analis ya, data analis. Jadi kalau yang jago Excel itu cari yang data analis, atau ya intinya ada data-datanya, itu biasanya mereka kelola data. Kemudian, bang ada rekomen perusahaan HR nggak tahu. Oke, rekomen perusahaan HR nggak tahu. Kemudian untuk double job WFH, gue kasih tahu jangan rakus ya. Jadi kalau emang udah WFH satu aja, karena biasanya WFH itu mereka maunya full time, bukan nyari yang part time. Kalau lu nyari yang part time ya silakan ke portal-portal kerja part time. Kalau portal kayak LinkedIn mereka biasanya nyarinya full time ya. Jadi jangan korbankan kesehatan mentalmu demi uang. Kemudian untuk freelance gimana bang? Ada nggak WFH freelance? Justru banyak bro. Portal WFH, portal freelance itu banyak. Lu nggak perlu nyari WFH, lu nyari aja freelance aja udah, itu banyak di mana-mana. Terus kalau olah data Excel gimana? Olah data Excel, cari data.
Intinya kata kuncinya data, biasa data analis, data data compilement, data apa, pokoknya ada data-datanya itu biasanya mereka mainnya Excel. Terus biasanya ini tadi pertanyaan hampir sama, terima magang apa enggak? Selama gua kerja setahun lebih di perusahaan Singapura, nggak pernah ketemu magang WFA. Udah itu aja. Ya, terus lanjut nih. Untuk bahasa Inggris gimana? Apakah harus ada sertifikat? Sepengalaman gua nggak harus. Yang penting lu ngebuktiin ketika interview, ketika ngobrol, lu bisa mengerti, lu bisa menjelaskan, lu bisa mempresentasikan, ya. Kemudian untuk bidangnya, bang, bidang manufaktur ada nggak tahu. Food science sama, nggak tahu juga. Terus kalau untuk shifting karir gimana? Shifting karir bisa, tapi ya itu tadi, lu harus bisa menjual diri lu, menjual pengalaman lu, apa yang bisa lu jual di pengalaman lu untuk role kedepannya, kayak gitu ya. Graphic design bisa banget, banyak graphic design. Karena gue juga kerja sama di kantor gue tuh dulu ada yang graphic desainnya dari Vietnam, dari Filipina, sama dari Indonesia. Jadi mereka kalau udah lagi ngobrol soal desain itu ya virtual. Jadi mereka ada di 3 negara graphic desainnya. Terus yang biasanya kerja lapangan WFH bisa nggak, atau kerja di perusahaan Singapura tapi stay di Indonesia bisa nggak? Bisa. Ini kebanyakan role-nya adalah business development. Jadi business development itu memang kebanyakan role-nya adalah lu harus ketemu orang, lu harus keluar ketemu orang, membujuk orang untuk join, untuk menggunakan jasa lu. Itu kita nyebutnya business development. Nah, jadi ini orang emang kerjanya jalan-jalan, atau sales development, atau sales sales representatif, pokoknya sales sama bisnis ini banyak di lapangan sih. Jadi lu nggak harus stay di depan laptop terus, tapi memang harus ketemu orang, lu harus meyakinkan orang itu. Terus kalau IT web developer gimana bang? Banyak. IT web developer ini banyak banget, kesempatannya banyak. Kalau IT web developer tinggal pinter-pinter nyari, sama pinter-pinter bikin portofolio aja, ya. Lu kalau mau shifting apalagi ke crypto, ke web 3, aduh itu bagus banget, itu cakep tuh, duitnya banyak. Kalau finance accounting gimana? Finance accounting biasanya mereka masuknya ke HR sih, HR global, biasanya HR global atau HR ASEAN, sepengetahuan gue, karena gue bukan bidang finance atau bidang accounting ya. Oke, lanjut ya. Lanjut dokumen, bisa share contoh CV sama cover letter nggak? Itu lagi gue pertimbangkan, karena itu salah satu hal yang tidak mudah dan tidak murah ya. Kemudian selain CV butuh dokumen apa lagi? Sepengalaman gue, kita nggak butuh dokumen banyak-banyak, cuma CV doang untuk sampai offering. Nanti ketika offering, kalau emang mereka kerja sama agensi, baru nanti agensinya kontak kita, mereka baru nanti minta NPWP, KTP, dan lain-lain untuk proses di Indonesia, kayak BPJS-nya, terus gajinya, BPJS tenaga kerjanya, kesehatannya, kayak gitu sih. Terus limitnya gimana? Limit usia, ada limit usia nggak bang kalau mau WFA? Nggak ada. Gue pernah kerja sama WFA sama yang orang umurnya di atas 35. Jadi there's no limit, yang penting tadi itu lu ngejual skill lu gimana. Oke, lanjut ya. Komunikasi gimana bang biar meeting gak garing? Jujur gue nggak tahu, karena gue juga kalau gue yang leading meeting gue pasti garing. Jadi gue kalau leading meeting gue pasti minta temen atau minta coworker gue yang mereka lebih jago komunikasinya untuk leading the meeting, tapi nanti untuk poin-poin pentingnya gue yang jelasin. Jadi gue nggak bisa presentasi dari awal A sampai Z, karena ya memang bahasa Inggris gue sebroken itu. Gue nggak terlalu lancar juga bahasa Inggris, tapi ya dinekatin aja. Cinlok gimana? Nggak mikirin cinlok, mikirin cuan aja. Terus untuk high demand IT skills yang high demand di Singapura, high demand IT skills kebanyakan adalah pengelolaan data. Yang tadi gue bilang itu, lu bisa ngelola data as a data scientist, as a data engineer, lu bisa Python, bisa Excel, bisa Google Sheet, bisa main rumus, pamerin di portofolio lu bikin satu file dengan data yang besar, lu bikin rumus-rumus yang rumit, yang menyimpelkan data itu, intinya ya rumit buat gue sih, menyimpulkan data itu, terus lu pamerin tuh linknya ke recruiter, ini loh hasil kerjaan saya.
Jadi mereka tahu bahwa oh ini orang bisa ngelola data. Oke, itu aja. Oh tadi juga ada yang bilang bahwa bang saya tinggal di Rusia nih. Oke, selamat ya. Gue tinggal di Indonesia tapi memang kerja sama perusahaan Rusia. Jadi gue juga nggak ngerti bahasa Rusia, dan orang Rusia itu juga banyak kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, HR-nya juga mereka nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggrisnya bagus cuma direktur sama CEO-nya. Intinya kayak gitu sih. Jadi intinya orang luar aja bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus tapi berani gitu. Kenapa kita enggak? Jadi diberanin aja lah. Oke, gitu aja ya. Nanti untuk sesi 2 hmm, mungkin akan gue buka lagi. Sorry kalau videonya kelamaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.